Di tengah sunyi lereng perbukitan Purbalingga, seorang pemuda sederhana tumbuh dalam semangat zaman yang penuh keresahan. Ketika bumi Nusantara masih berada dalam cengkeraman penjajahan, pendidikan menjadi barang mewah, dan keadilan terasa jauh dari rakyat jelata. Di tengah kondisi itulah Sudirman tumbuh, bukan hanya sebagai pribadi yang belajar, tetapi sebagai sosok yang kelak akan memimpin perjuangan, dimulai dari ruang-ruang pengabdian yang paling sederhana. Salah satu fase penting dalam hidupnya yang membentuk jiwa dan karakternya terjadi saat ia bergabung dengan Muhammadiyah. Bukan hanya sebagai siswa, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar yang menggabungkan ajaran Islam dengan semangat pembaruan, pendidikan, dan pengabdian sosial. Di Muhammadiyah, Sudirman menemukan lebih dari sekadar ilmu, ia menemukan makna hidup. Ajaran Islam yang dia pelajari bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga ajaran tentang keadilan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Baginya, Islam bukan hanya urusan masjid, tapi harus hadir di sekolah, di jalan, dan di hati setiap manusia. Dan Muhammadiyah memberikan wadah untuk itu, mengubah pemahaman menjadi tindakan, mengubah idealisme menjadi gerakan nyata. Sudirman bukan murid yang menonjol karena kemewahan atau prestis, tetapi karena akhlaknya. Ia sopan, rendah hati, penuh disiplin, dan tekun. Semua orang melihat keteduhan dalam dirinya, keteduhan yang justru memantulkan kekuatan batin luar biasa. Ia bukan pemimpin yang keras suara atau gemar menonjolkan diri, namun setiap kata dan sikapnya mengandung kepercayaan yang membuat orang patuh tanpa diminta. Ketika Sudirman menjadi guru di sekolah Muhammadiyah, ia tidak menganggap itu sebagai pekerjaan. Ia menganggapnya sebagai jalan hidup. Ia mengajar dengan sepenuh hati, menyampaikan pelajaran dengan sabar, dan menanamkan nilai dengan teladan. Ia tidak hanya mengajar membaca dan berhitung, tapi membentuk karakter. Ia menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan kepada murid-muridnya, bahkan ketika Indonesia masih belum merdeka. Selain di ruang kelas, ia aktif dalam kegiatan keislaman dan kepemudaan. Ia melatih olahraga, membina gerakan kepanduan Hizbul Wathan, memimpin pengajian, dan menjadi penggerak di lingkungan sosial. Dalam semua aktivitas itu, kepemimpinannya muncul secara alami. Ia dipercaya, bukan karena jabatan, tetapi karena keikhlasan. Muhammadiyah menjadi kawah candra di muka bagi Sudirman. Ia melihat bagaimana gerakan Islam bisa mengangkat martabat bangsa, bagaimana pendidikan menjadi alat pembebasan, dan bagaimana agama tidak boleh hanya menjadi simbol, tapi harus menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan umat. Nilai-nilai itulah yang terus ia bawa, bahkan ketika zaman berubah. Saat Jepang membentuk peta dan meminta para pemuda bergabung sebagai tentara cadangan, Sudirman tidak ragu. Ia merasa panggilan itu selaras dengan perjuangannya, membela tanah air adalah bagian dari keimanan. Maka, dari ruang kelas yang sepi, ia masuk ke barak pelatihan militer. Dari seorang guru, ia berubah menjadi seorang perwira. Namun, meski seragamnya berganti dan pangkatnya naik, jiwa Muhammadiyah dalam dirinya tidak pernah padam. Ia tetap hidup sederhana, menolak fasilitas yang berlebihan, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia percaya bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh, tapi juga melawan godaan kekuasaan. Ia tetap bersaja, dan itulah kekuatannya. Ketika Indonesia merdeka dan perjuangan belum usai, Sudirman diangkat menjadi panglima besar. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap strategi gerilya yang ia rancang, dan dalam setiap keputusan besar yang ia ambil, ada bekas jejak nilai-nilai Muhammadiyah yang membentuk fondasi moralnya. Bahkan ketika sakit parah dan harus ditandu melintasi hutan dan gunung selama berbulan-bulan, ia tetap memimpin. Ia tetap percaya bahwa perjuangan adalah bagian dari pengabdian yang hakiki. Jenderal Sudirman bukan sekadar jenderal. Ia adalah guru yang memimpin pasukan. Ia adalah pendidik yang membawa nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata. Ia adalah kader Muhammadiyah yang menjadikan iman sebagai energi perjuangan. Dan hari ini, saat kita mengenangnya sebagai pahlawan, kita tidak boleh lupa bahwa kepahlawanannya dibentuk bukan hanya oleh senjata, tapi oleh pena. Bukan hanya oleh medan perang, tapi oleh ruang kelas. Dan bukan hanya oleh semangat perlawanan, tapi oleh ketulusan pengabdian.